Run! In here! Selamat malam Pramal semua. Apa kabar Pramal? Semoga kita selalu dilindungi ya dimanapun kita berada. Hari ini Mimin mau ajak kalian bernostalgia nih sama film yang ngehits banget pada zamannya. Kayaknya sih ngehits sampai sekarang deh. Judulnya Kong Skull Island. Jadi film ini berlatar belakang di tahun 1973. Ada tim ilmuwan dan tentara perang Vietnam melakukan ekspedisi ke Pulau Tengkorak yang belum ada di peta. Di sana mereka ketemu sama Kong, si kera raksasa, spesies terakhir yang masih ada. Tapi di sana juga ada banyak banget makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Wow. Oh iya, buat nama-nama pemainnya, nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya. Soalnya banyak banget. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, tahun 1944, ada dua pilot pesawat tempur yang terjun payung ke sebuah pulau di Pasifik Selatan. Ini tuh lagi Perang Dunia Kedua ya, perang antara Amerika sama Jepang. Mereka ini, Hank Marlowe, pilot Amerika, sama Gunpei Ikari, pilot Jepang. Masih aja tuh nerusin gelutnya, sampai akhirnya mentok nih di tebing. Mereka gelut lagi di situ. Marlowe udah hampir ditusuk. Tiba-tiba, Oke, alur maju ke tahun 1973. Ini Randa, kepala organisasi pemerintahan Monarch. Dia mau nemuin Al Willis, seorang politisi yang mungkin mau ngedanain ekspedisi mereka. Dia ngasih lihat foto satelit, sebuah pulau di daerah Pasifik Selatan, tapi pulau ini nggak ada di peta. Pulau ini sering disebut di beberapa legenda. Disebut Pulau Tengkorak. Banyak kapal sama pesawat hilang di sana. Kayak kisahnya segitiga Bermuda ya. Tapi menurut Randa, kayaknya ada sesuatu di sana. Dia nyoba ngingetin lagi tentang tes uji coba nuklir Castle Bravo tahun 1954. Itu tuh bisa aja bukan uji coba, tapi emang mau ngebunuh sesuatu yang ada di sana. Willis nolak, kayak gak masuk akal aja gitu. Tapi Brooks nyoba ngeyakinin Willis lagi. Dia ngasih tahu kalau Lancet juga bakal ekspedisi ke sana, jadi mereka bisa gabung sekalian. Brooks bilang, banyak yang mungkin bakal mereka dapetin di sana. Kayak sumber daya, obat, penyembuh kanker, atau apalah banyak pokoknya. Nah kan, tertarik juga tuh dia. Dia mau bantu katanya. Tapi Randa ada satu permintaan lagi. Dia butuh pengawalan militer. Mereka ngerekrut unit Angkatan Darat Amerika yang dipimpin sama Letnan Kolonel Preston Packard. Packard ini juga pemimpin dari skuadron helikopter Sky Devils. Selain itu, mereka nyewa James Conrad, mantan Kapten Layanan Udara Khusus Inggris, buat jadi pemburu pelacak. Tapi agak susah nih, minta bayaran gede banget sampai 5 kali lipat. Itu pun dia masih minta bonus lagi kalau mereka berhasil pulang dengan selamat. Nah terakhir, dia juga ngajak fotografer anti perang Mason Weaver. Udah nih, udah kumpul semua. Saatnya berang-berang makan ikan cucut. Berangcut! Ini pengawas lapangan dari Lancet, Victor Neves. Lagi ngebahas misi mereka nih. Oh iya, ternyata Randa selain ditemenin sama Brooks si ahli geologi, ada San Lin juga, si ahli biologi. Ingat kan si Mbak cantik Komandan Lin Mei yang ada di film The Great Wall kemarin? Nah, udah deket tuh. Bener ya, cuaca ekstrim. Itu aja kelihatan badai dahsyat gitu. Mereka mutusin lanjut pakai helikopter mulai dari situ. Mereka nerobos badainya tuh. Ngeri banget sumpah. Yeah, wrong team! Wih, berhasil. Di balik badai itu ada tempat yang indah banget. Mereka berpencar ke daerah masing-masing. Mereka mau jatuhin peledak seismik yang dibikin sama Randa sama Brooks buat metain pulau ini. Sekaligus ngebuktiin teori bumi berongganya si Brooks. Nah, bener tuh pas diledakin, kelihatan kalau lapisan tanah di pulau itu tuh berongga. Wow. Loh, itu tiba-tiba ada pohon yang terbang ngarah ke salah satu helikopter. Taunya itu Kong.
kera raksasa yang tadi di awal pembukaan film. 2 helikopter nih diserang, Fox 4 sama 8. Aduh, masuk ke mulutnya Kong dong itu. Ini lagi ngecek keadaan Fox 8 sama 4. Di depan mereka udah ada si Kong. Mereka nyoba nembakin Kong. Tapi yang ada malah bikin Kong tambah ngamuk. Tumbang semua itu satu persatu helikopter mereka. Mereka jadi kepisah. Kelompoknya si Conrad ada di bagian selatan. Kelompoknya Packard ada di utara. Sekarang rencananya mereka mau ke utara. Di sana mereka bakal kirim sinyal minta bantuan. Buat kesananya mereka bakal lewat pantai, terus ngikutin tepiannya. Sedangkan ini si Packard mau nyari helikopter pengangkut yang dikemudiin sama Chapman. Menurut Packard, senjata yang ada di helikopter itu cukup buat ngebunuh si Kong. Belum sempat ngasih tahu lokasinya, komunikasi mereka keputus. Ini Packard sama Reels akhirnya ketemu nih sama 7 anggotanya yang lain, termasuk si Mills sama Cole. Oh iya, ada Renda juga di situ. Packard maksa Renda buat ngasih tahu apa yang sebenarnya dirahasiain sama Renda. Ya udah, dijelasin nih sama Renda tentang dia yang mau ngungkap keberadaannya si Kong ini. Nah, kelompoknya Conrad juga udah mulai jalan. Di tengah perjalanan, mereka diciluk sama scare buffalo atau lembu scare. Tapi untungnya nggak ganas ya itu, langsung pergi gitu aja kok. Oke, pindah scene lagi nih ke kelompoknya Packard. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba ada mother long legs atau induk kaki panjang tepat di atas mereka. Mills juga kecomot. Cole nyuruh yang lain buat motong kakinya tuh laba-laba purba. Mel berhasil diselamatin. Ditembakin terus tuh sampai tumbang. Ini kelompoknya Conrad ketemu sama Iwi, penduduk asli setempat. Tiba-tiba muncul si Marlowe. Yang di awal sini tuh loh, masih hidup ternyata. Udah hampir 29 tahun loh. Di sisi lain, si Chapman lagi bersih-bersih nih di pinggiran danau. Dateng si Kong. Kasian, luka juga tuh tangannya. Dia juga minum dari situ. Tapi, tiba-tiba, dia nangkep tentakelnya Meyer Squid atau cumi-cumi lumpur. Kirain mau nangkep si Chapman. Si Kong dililit sama tentakel-tentakelnya. Ditekan sampai moncrot itu cumi-cuminya. Oke, balik lagi nih ke kelompoknya Conrad. Udah sampai mereka di desanya Iwi. Di sana ada tembok tinggi. Kata Marlowe, itu bukan ngejaga mereka dari Kong, tapi dari yang lain. Justru Kong itu ngelindungin mereka dari pemangsa. Kong itu rajanya pulau ini. Ternyata Kong juga dulu tuh nyelamatin Marlowe dari makhluk yang dinamain sama Marlowe Skullcrawler atau perayap tengkorak. Skullcrawler itu keluar dari lubang bumi gara-gara banyak pengeboman pas perang. Kalau masih yang kecil-kecil gini sih Kong masih bisa ngatasin. Nah, kalau sampai yang gede udah keluar juga, gimana? Soalnya Skullcrawler itu yang ngebunuh semua spesies Kong. Makanya sekarang Kong tinggal sendirian. Balik dulu nih ke kelompoknya Packard. Ini mereka berhenti dulu. Ada leaf wing atau sayap daun di bawah pohon sana. Pas ditembak, ternyata itu yang di pohon leaf wing semua. Kirain tadi daun loh. Oh, ini si Marlowe ngasih lihat perahu yang dia bikin seadanya sama si Gunpei dulu. Katanya mereka dulu pernah mau ke laut, mau pulang, tapi Gunpei tewas di perjalanan diserang sama Skullcrawler. Perahunya rusak dan udah nggak layak pakai. Jadi mereka harus benerin dulu. Ini lagi moto-moto si Weaver ngeliat ada celah di tembok pertahanan itu. Ada scare buffalo yang ketiban helikopter. Aduh, kasihan. Weaver mau nyoba ngangkat. Ya tapi kan gak kuat. Tapi tiba-tiba keangkat nih. Itu Kong yang bantuin ngangkat. Berarti bener ya Kong itu baik. Di sisi lain, si Chapman udah bete banget nih sendirian. Dia duduk sambil nyoba ngubungin Packard lagi. Taunya yang dia dudukin itu spor mantis atau belalang spora. Kirain tuh belalang kabur gara-gara ditembakin sama Chapman. Taunya ada Skullcrawler di belakang dia. Udah besok harinya lagi nih. Mereka berhasil benerin perahunya. Sebelum pergi, pamitan dulu. Mereka mulai nelusurin sungai. Ngobrol-ngobrol deh tuh. Marlowe cerita, dulu pas lagi perang istrinya sempet ngabarin. Katanya dia udah ngelahirin. Jadi Marlowe punya anak laki-laki yang bahkan belum pernah dia lihat. Sedih banget sih ini. Dia tuh pengen banget dikasih kesempatan buat ngelihat istri sama anaknya lagi. Ini Mills ngubungin mereka. Slivko nyuruh mereka nembakin suar biar ketahuan di mana posisinya. Si Nives dicomot tuh.
Sampai potel itu. Ngeri lah ya. Mereka jadi lanjut jalan kaki nih. Nah, akhirnya ngumpul juga mereka. Lumayan lah ya jadi rame. Conrad langsung ngajak ke lokasi penjemputan. Tapi Packard ngotot mau nyari Chapman dulu. Mana si Chapman, adanya di barat lagi. Kata Marlowe, di sana itu sarangnya Skullcrawlers. Tapi akhirnya si Conrad mau bantu tuh. Mereka nggak tahu aja ya, sebenarnya si Chapman kan udah is dead. Marlowe yang nunjukin jalannya. Mereka ngelewatin kuburan dinosaurus, termasuk kuburan dari anggota keluarganya si Kong yang juga ada di situ. Mereka harus ngelembatin lembah itu buat ke lokasinya Chapman. Sempet-sempetnya nyalain rokok lagi tuh si Cole. Diomelin sama Mills, disuruh matiin. Dia main buang gitu aja, terus meledak. Ada gas yang gampang kebakar dong ya di situ. Mereka lanjut jalan. Tiba-tiba kedengaran dari suara Skullcrawler. Run! Pas banget dong, tuh binatang muntahin tengkoraknya si Chapman. Abis itu langsung pergi. Mereka mau lanjut jalan. Pas Renda lagi benerin flash kameranya, dia dicaplok. Semua dalam posisi siaga, karena bener-bener gak kelihatan ada di mana itu si kampret. Tiba-tiba kena tuh kakinya kerobek sama Marlowe. Tapi malah jadi makin ngamuk. Slivko kepental kena ledakan. Gas beracun yang dia bawa kebakar terus meledak. Burung-burung karnivora yang ada di situ jadi pada keluar nyerang mereka. Keren banget nih si Conrad. Nerobos gas beracun demi nyelamatin si Slivko. Skullcrawlernya mau nyerang Conrad sama Slivko. Tapi Weaver datang nolong mereka. Oke, udah selesai. Di sini Conrad ngasih tahu Packard kalau Chapman udah tewas. Tapi dia malah tetap ngotot mau ke sana. Packard tuh pengen banget ngambil senjata yang ada di sana buat ngebunuh si Kong. Marlowe sama Brooks langsung angkat bicara lah ya. Kalau Kong dibunuh, yang ada Skullcrawler malah makin merajalela. Ya udah, akhirnya mereka misah deh nih ya. Packard sama anggotanya lanjut buat ngambil senjata. Sedangkan Conrad bawa yang lain balik ke perahu. Mereka nunggu di sana. Nyasar lagi nih. Si Conrad mau nyari tempat yang lebih tinggi biar kelihatan posisi sungainya. Ditemenin deh tuh sama Weaver. Yang lain nunggu di situ. Udah malam, timnya Packard mulai masang perangkap buat si Kong di danau terdekat. Sementara itu, Conrad sama Weaver ketemu sama Kong dari deket banget loh itu. Tapi mereka jadi makin yakin kalau Kong itu baik. Timnya Packard mulai ngeledak-ngeledakin nih biar Kongnya ngamuk terus nyamperin mereka. Conrad nyuruh yang lain buat ke perahu duluan. Dia sama Weaver mau nyelamatin Kong. Tapi si Marlowe ternyata mau ikut juga tuh. Ya, itu Kongnya keburu tepar tuh kebakar. Ini sebenarnya anggota timnya Packard juga udah pada nggak tega tuh ya. Nggak lama, Conrad, Weaver sama Marlowe sampai. Untungnya semua anak buahnya jadi malah balik nodong si Packard buat lepasin alat peledaknya. Tiba-tiba Skullcrawler raksasa muncul dari dalam danau. That's the big one. Ini dia nih yang dulu ngebantai keluarganya Kong. Semua kabur kecuali si Packard. Nah, si Kong juga sadar nih. Digeprek itu si Packard. Mereka cuma bisa ngeliatin dari jauh. Kong sama Skullcrawler lagi duel. Ya, Kong kalah. Mereka buru-buru kabur dari situ. Mereka sampai di tepi pulau nih. Weaver disuruh nembakin suar. Kali aja si Brooks lihat. Sementara yang lain nyoba ngulur waktu, mancing Skullcrawlernya. Di sini, Cole mau ngorbanin dirinya nih. Dia udah siap megang 2 granat biar meledak pas Skullcrawlernya nyaplok dia. Tapi, tuh binatang kayak tahu gitu loh. Malah disabet pakai ekornya itu si Cole. Jadi sia-sia deh. Skullcrawlernya lanjut ngejar yang lain. Tiba-tiba Kong datang lagi. Gelut lagi deh tuh mereka. Di sisi lain, si Weaver udah berhasil nembakin suarnya. Aduh, si Kong gak sengaja kejerat rantai bekas kapal itu. Untungnya, tiba-tiba ada yang nembakin Skullcrawlernya. Ternyata itu si Brooks sama Sanlin.
Kong jadi ada kesempatan buat ngelepasin diri. Mana lama banget lagi reload pelurunya. Skullcrawlernya udah makin dekat. Weaver nembakin Suar tepat ke kepalanya tuh. Wih, gara-gara kesangkut, Kong jadi dapat senjata nih. Pakai baling-baling kapal. Kong ngelempar Skullcrawler ke tebing. Weaver yang ada di atas itu jadi jatuh, tenggelam. Kong nggak sengaja. Dia lanjut gelut, mau dihabisin dulu tuh si Skullcrawler. Bener tuh, terakhir di uppercut sama dia, langsung tepar. Abis itu, Kong langsung nolongin si Weaver. Udah nih, udah diangkat. Tapi tiba-tiba ya ampun, itu di tangannya Kong kan masih ada si Weaver. Dililit tuh tangannya si Kong pakai lidahnya. Ya udah, sama si Kong sekalian aja tuh. Ditarik lidahnya sampai keluar semua isi dalemannya. Oh, Weaver selamat. Kong benar-benar jagain dia sampai akhir. Di akhir scene, mereka nelusurin sungai pakai perahu sakti itu. Dan Kong, dia ngeliatin dari kejauhan. Ini ada klip di mana Marlowe akhirnya pulang ke rumah. Akhirnya ya, dia bisa ketemu lagi sama anak istrinya sesuai harapan dia. Masih ada klip tambahan lagi nih. Conrad sama Weaver ditahan sama Monarch. Tapi ternyata Monarch itu mau ngerekrut mereka. Sanlin sama Brooks bilang, Kong itu bukan satu-satunya raja monster. Mereka ngasih lihat rekaman arsip lukisan gua yang menggambarkan Godzilla, Mothra, Rodan, sama King Ghidorah. Bahkan di slide terakhir itu ada gambar Godzilla sama Ghidorah lagi gelut. Wow. Ya, itu tadi alur cerita dari film Kong Skull Island. Gimana? Pada seneng gak nih nostalgiaan sama film yang satu ini? Atau mungkin ada yang tadinya belum terlalu paham jadi makin paham setelah nonton ulang sekarang? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.